hormati Bu Ita sebagai dosen pengajar mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, dan kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang komunikasi dalam konteks keyakinan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulia. Saya Tria Meliati. Saya Erma Resti Wulandari. Saya Indah Rahmadani. Saya Cynthia Nurmala. Saya Maiza Putriani. Saya Jalova Imam Maharani. Saya Desta Kedistira. Saya Aistika Vanessa Fajri. Baik, di sini pertama-tama kita akan memperhatikan tentang pengertian komunikasi dalam konteks keyakinan yang akan dibacakan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel dipersilakan. Pengertian komunikasi dalam konteks keyakinan. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia, dan sejak lahir manusia akan selalu ikut serta dalam kegiatan komunikasi, termasuk juga dalam ruang lingkup kehidupan beragama. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia, dan sejak lahir manusia akan selalu ikut serta dalam kegiatan komunikasi. Tindakan komunikasi dapat terjadi dalam konteks kehidupan manusia yang berbeda, mulai dari aktivitas individu, 2 orang atau lebih, hingga kelompok, keluarga, dan organisasi. Dalam konteks publik lokal, nasional, regional, dan global, atau melalui media massa. Komunikasi dikenal sebagai salah satu cabang ilmu sosial dan bersifat multidisiplin. Selanjutnya kita akan membacakan tentang fungsi komunikasi dalam konteks keyakinan. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Erma. Kepada Mbak Erma dipersilakan. Fungsi komunikasi dalam konteks keyakinan. Yang pertama, membantu proses penyembuhan. Komunikasi dalam keyakinan agama dan keyakinan spiritual merupakan bagian integral dari keyakinan budaya seseorang dan dapat mempengaruhi keyakinan klien terhadap penyakitnya. Praktek penyembuhan dan pilihan tabib atau pemberian perawatan kesehatan, keyakinan spiritual dan agama merupakan kekuatan dan kenyamanan bagi klien. Perawat profesional harus bisa memahami dan mengantisipasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk klien yang berbeda keyakinan terhadap perawat tersebut. Fungsi yang kedua yang akan dibacakan oleh Mbak Intan. Kepada Mbak Intan dipersilakan. Yang kedua ada memperkuat keimanan. Iman yang kuat akan memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala rintangan yang muncul. Salah satu caranya yaitu mengikuti organisasi yang positif. Fungsi yang ketiga akan dibacakan oleh Mbak Mala. Kepada Mbak Mala dipersilakan. Yang ketiga ada penguatan batin. Komunikasi dalam konteks keyakinan penguatan batin dapat melibatkan berbagai nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman yang memperkuat kesadaran diri dan koneksi spiritual. Hal ini sering melibatkan ekspresi empati, dukungan, dan penegasan terhadap nilai-nilai yang diyakini bersama. Fungsi yang keempat akan dibacakan oleh Mbak Maiza. Kepada Mbak Maiza dipersilakan. Yang keempat ada media refleksi diri. Komunikasi bisa membantu dalam melakukan refleksi diri. Seseorang akan melakukan komunikasi intrapersonal dan bisa mengevaluasi apa saja yang telah ia lakukan atau hadapi selama ini. Hal ini tentu saja menjadi bermanfaat terutama untuk meningkatkan daya tilik diri. Dengan kemampuan daya tilik diri yang cukup baik, maka keyakinan yang ada pada seseorang juga bisa lebih meningkat. Contohnya, komunikasi efektif. Fungsi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lova. Kepada Mbak Lova dipersilakan.
memberikan pengalaman spiritual. Salah satu fungsi komunikasi dalam keyakinan yang cukup menarik juga yaitu pengalaman spiritual yang bisa didapatkan oleh seseorang. Kita mungkin sering melakukan komunikasi dengan cara berdoa. Komunikasi semacam ini akan memberikan manfaat spiritual, di mana keyakinan yang kita miliki juga akan semakin terpupuk dengan baik. Fungsi yang terakhir akan dibacakan oleh Mbak Desta. Kepada Mbak Desta dipersilahkan. Fungsi pembentukan coping positif adalah ketika terjadi peristiwa yang membuatnya stres. Contohnya, seseorang mengatur emosi yang muncul akibat stres, misalnya rasa kesepian, marah, sedih, cemas, hingga depresi. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.